Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan yang ku tinggikan, hanya Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di minggu terakhir bulan Januari dalam program ibadah tengah minggu saya ingin berbagi kisah dengan Bapak Ibu pemirsa sekalian. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan dalam kesempatan ini. Kami rindu Tuhan bersama-sama baik hamba-Mu yang bersaksi, juga semua pemirsa yang mendengar, kami sama-sama dikuatkan, diteguhkan dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau-lah juru selamat kami, satu-satunya yang bisa terus membawa kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, dan
Tuhan jadi pusat kehidupan kami dan tujuan hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam kisah kehidupan saya, ada dua hal yang saya sesali. Yang pertama tentang nenek saya. Saya punya seorang nenek yang beraliran kepercayaan kejawen. Pada masa-masa itu memang banyak sekali orang-orang tua yang beraliran kejawen. Pada bulan-bulan Jawa tertentu ya, kalau saya tidak salah ingat, hitungannya ada Legi, Wage, Kliwon, Pahing, dan sebagainya. Nenek saya akan sembahyang. Dan juga di hari-hari tertentu dia akan merangkai bunga-bunga untuk memandikan keris-keris yang ada padanya. Pada suatu hari dia berkata kepada saya, "Aku mau ikut agamamu." Pada saat itu saya belum begitu mengerti tentang kekristenan, walaupun saya beragama Kristen, tapi saya tidak paham betul apa itu kekristenan, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus mempunyai sikap hati dan sebagainya. Dan saya mengiyakan begitu saja, tapi tanpa pernah membimbingnya untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menerima secara pribadi dalam hatinya. Sampai nenek saya meninggal, saya tidak pernah menuntunnya untuk dia mengaku dengan percaya dari hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Dan hal itu membuat penyesalan yang begitu dalam hati saya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentang seorang mantan guru. Saya mengenal seorang mantan guru, dia meninggalkan profesinya sebagai guru karena dia mau mengabdikan dirinya sebagai volunteer, sebagai sukarelawan ke luar negeri kepada negara-negara yang membutuhkan bantuannya dalam hal sosial. Dan dia melakukan itu, saya kalau tidak salah 1-2 tahun berlangsung. Pada waktu itu tiba-tiba suatu saat dia messenger saya dan dia berkata, "Ibu, saya ingin didoakan." Dia bertanya dulu, "Ibu apa kabarnya?" Dan saya bilang, "Saya dalam keadaan baik." Dan kemudian dia bilang, "Saya minta didoakan karena saya sakit." Kemudian saya merespon, saya bertanya, "Di mana alamatnya dan sedang di mana posisinya?" Ternyata dia sedang berada di Indonesia dan di rumahnya karena dia sakit. Kemudian saya segera datang bersama rekan dan istrinya. Kemudian waktu sampai di rumahnya, di ruang tamu, terlihat dia sedang berbaring. Tetapi saya sama sekali tidak mengenali guru yang pernah saya tahu ini, Bapak Ibu. Karena begitu kurus, mukanya begitu cekung, ya, matanya cekung dan kurus sekali, hanya kelihatan tulang-tulang. Dia berbaring di situ dan saya ragu, benar gak ini dia? Tetapi ada foto-foto di sebelahnya waktu dia masih gagah, ganteng. Foto itu ada di sebelahnya mengingatkan saya kepada wajah yang dulu itu. Dan ternyata dia benar, Bapak Ibu. Dan waktu sedikit berbincang karena dia dalam kondisi sakit dan berbaring, kemudian dia minta didoakan dan saya berdoa. Ada beberapa keluarganya di situ. Saya tidak terlalu berani membawa dia untuk dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi karena saya belum paham betul, karena kita beda iman. Dia bukan orang Kristen. Kemudian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa. Dalam doa saya menceritakan Tuhan Yesus dan kemudian pulang. Setelah saya sampai di rumah, kemudian ada messenger masuk lagi besoknya dan dia berkata, "Ibu, saya sudah mulai lebih baik. Saya mulai baikan. Kalau nanti saya sudah sembuh, saya ingin membantu pelayanan di sekolah minggu." Senang sekali saya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan ada niat untuk kembali berkunjung, menengoknya kembali. Tetapi belum sempat niat saya datang, saya sudah mendengar kabar bahwa guru ini telah dipanggil Tuhan. Waktu mendengar guru ini dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, saya begitu merasa menyesal. Saya belum melakukan tugas saya untuk membimbing dia menerima Yesus Kristus Tuhan secara pribadi.
Itu yang membuat saya menyesal dan saya merenung untuk saya lebih peka lagi, untuk peduli kepada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling yang siap dituai bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-15, dalam Injil Lukas pasal 15 diceritakan bahwa kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pasti mengenal perumpamaan ini, yaitu Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Di sana diceritakan tentang seorang anak yang hilang. Dan sebelum dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di sana dikatakan tentang perumpamaan tentang domba yang hilang, di mana ada 100 domba, kemudian hilang satu. Sang empunya ini begitu bersukacita waktu domba yang satu ini ketemu. Kemudian dia begitu bersukacita, dia berjalan, dia membawa dombanya, dipanggul di pundaknya dengan begitu riang. Dan selanjutnya di dalam pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, di sana juga dikatakan tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang, di mana ada 10 dirham yang dipunyai oleh seorang wanita. Hilang satu, dia mencarinya begitu rupa. Dia mencari dengan teliti, dia cari, dia sapu seluruh bagian rumahnya, dan waktu ketemu dirham yang satu ini, dia begitu senang, dia begitu riang, dia panggil tetangga kanan kirinya, dia menceritakan betapa berbahagianya dia. Dan apalagi di dalam pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menjawab sindiran orang Farisi dan ahli Taurat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus duduk bersama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Orang yang kehilangan domba saja ketemu satu begitu senang. Orang yang kehilangan dirham ketemu begitu senang, apalagi orang yang kehilangan anak, kehilangan jiwa. Waktu jiwa ini ketemu, waktu anak ini datang kembali kepada Tuhan, dia menyambutnya dengan begitu sukacita. Dan dia mengadakan pesta, dia menyambutnya dengan memberikan jubah, memberikan cincin, menunjukkan betapa riang dan sukacitanya waktu anak yang hilang ini berjumpa kembali, bertemukan kembali. Padahal anak ini begitu kurang ajar dengan meminta warisan sewaktu orang tuanya masih ada. Dan dia pergi ke negeri lain, di mana pada saat itu ini adalah satu pelanggaran adat yang begitu luar biasa, karena dia pergi ke negeri orang. Dan dia makan makanan babi, juga babi pada waktu itu juga suatu yang sangat haram, suatu yang sangat tidak baik. Tetapi pada waktu anak yang kurang ajar ini datang kepada Tuhan, maksud saya datang kepada orang tuanya, dan orang tuanya menyambut dia dengan begitu bersukacita. Apalagi Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu anak-anaknya yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang datang kepada Tuhan, dia begitu bersukacita menantikan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu peduli kepada kita, dia begitu senantiasa merindukan kita kembali kepadanya. Karena itu saya memberi pesan, saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua pemirsa yang ada kebetulan mungkin memutar acara ini, dan Bapak Ibu adalah seorang anak Tuhan yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, seorang anak Tuhan yang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Mungkin engkau marah, mungkin engkau kecewa, atau mungkin kau punya alasan-alasan khusus yang kau meninggalkan Tuhan. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali kepada Tuhan, untuk pulang kepada Bapa yang punya kita, untuk kita bertobat dan kita dengan serius dan sungguh-sungguh kita peduli dengan kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi,
Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu menanti-nantikan kita. Kita adalah kekasih-kekasih hatinya, yang walaupun kita mungkin sudah berlumur dosa, walaupun mungkin kita sudah mengkhianati Tuhan, mungkin kita sudah menyangkal namanya, kita sudah tidak lagi peduli dengan Tuhan, tetapi Dia senantiasa menantikan kita. Waktu kita kembali kepadanya, sukacita sorga begitu luar biasa. Karena itu saya mengingatkan Bapak Ibu masih di awal tahun 2021, marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Mungkin kita tidak terhilang secara fisik, mungkin kita masih ada sebagai orang Kristen, kita masih mengaku dengan mulut kita, tetapi kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Mari kita kembali, kita mengingat bahwa begitu Dia mengasihi kita, dan sebagai anak-anak Tuhan, mari kita merespon itu dengan tingkah laku kita, dengan kehidupan kita yang memancarkan sinar kemuliaan-Nya, yang memancarkan teladan-Nya, yang senantiasa mengasihi kita. Dan buat Bapak Ibu yang mungkin sudah jauh daripada Tuhan, yang sudah tidak peduli lagi dengan keimananmu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita serius dengan hidup ini, karena hanya kekekalanlah yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Segala harta dunia, segala kemasyuran, segala kemolekan yang ada di dunia ini, semuanya sementara. Hanya di dalam Dialah kita mempunyai kepastian di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur pada hari ini saya bisa berbagi tentang kesaksian hidup saya, di mana ada 2 penyesalan yang saya alami, dan saya berdoa senantiasa supaya, dan saya berharap supaya dulu nenek saya juga, mantan guru ini, benar-benar rindu untuk menerima kebenaran, dan Roh Kudus yang berbicara sendiri kepada mereka. Dan saat ini mungkin mereka sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan Bapak Ibu kita yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, mari kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ingat, jiwamu begitu berharga di hadapan Tuhan. Hargailah jiwamu itu. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli kepada kita, tetapi kita juga butuh respon untuk kita peduli dengan kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menunggu kami. Mungkin kami begitu jahat di hadapan-Mu, kami tidak peduli kepadamu, kami melupakanmu, kami asik dengan kehidupan kami secara duniawi, tetapi Engkau terus memanggil kami, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, akan Engkau Tuhan. Engkau oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau selalu menuntun kami, mengingatkan untuk kami kembali kepadamu. Dan siang hari ini Tuhan, siapapun kami mau kembali kepadamu, kami mau kembali mengaku bahwa Engkau lah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa Engkau satu-satunya yang bisa membawa kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, tuntun kami, terus pimpin kami, ampuni kami. Kami mau setia kepadamu, kami mau dipakai Tuhan menjadi alat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat acara program tengah minggu ini, kiranya Tuhan terus memberkati, menjadi berkat bagi semua yang mendengar, semua yang menyaksikan, bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada